Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen PAUD. Sebelum saya menjelaskan materi tentang manajemen PAUD, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bella Cynthia Dewi, NIM 18621509193, Prodi PG PAUD dari kelas A1. Apa sih pengertian pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan investasi terpenting yang dilakukan orang tua bagi masa depan anaknya. Sejak anak lahir ke dunia, ia memiliki banyak potensi dan harapan untuk berhasil di kemudian hari. Pendidikanlah yang menjadi jembatan penghubung anak dengan masa depannya itu. Dapat dikatakan pendidikan merupakan salah satu pembentuk fondasi bagi tumbuh dan berkembangnya seorang anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Menurut ADI 2009-81. Sebagai buah hati, maka dengan penuh rasa kasih sayang para orang tua rela berkorban demi anaknya, karena masa depan anak juga merupakan masa depan orang tua. Apa sih regulasi pendidikan anak usia dini? Regulasi pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Penyelenggaraan PAUD, jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak, Raudatul Atfal atau RA, dan bentuk lain yang sederajat yang menggunakan program untuk anak usia 4 sampai lebih dari 6 tahun. Sedangkan penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan non-formal berbentuk taman penitipan anak atau TPA dan bentuk lain yang sederajat yang menggunakan program untuk anak usia 0 sampai lebih dari 2 tahun, 2 sampai lebih dari 4 tahun, 4 sampai lebih dari 6 tahun, dan program pengasuhan untuk anak usia 0 sampai lebih dari 6 tahun, PAUD atau KB, dan bentuk lain yang sederajat menggunakan program untuk anak usia 2 sampai lebih dari 4 tahun dan 4 sampai lebih dari 6 tahun. Secara rinci, pengelompokan layanan PAUD menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan anak usia dini atau PAUD, Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, PAUD atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, Satuan PAUD Sejenis atau SPS. Di sini ada contoh gambar bentuk layanan satuan lembaga PAUD. Yang pertama ada Taman Penitipan Anak atau TPA untuk usia 3 bulan sampai 2 tahun. Yang kedua ada kelompok bermain atau KB usia 2 sampai lebih dari 4 tahun. Dan yang ketiga ada Taman Kanak-kanak atau TK atau Raudatul Atfal atau RA atau Bustanul Atfal atau BA usia 4 sampai lebih dari 6 tahun. Yang keempat ada Satuan PAUD Sejenis atau SPS atau POS atau PAUD TPQ usia 0 sampai 6 tahun. Binaan Dinas Pendidikan biasanya membina TPA, KB, TK, dan SPS. Yang kedua, Kementerian Agama biasa membina RA, BA, PAUD TPQ, dan TPQ. Apa sih manajemen lembaga pendidikan anak usia dini? Manajemen PAUD. Manajemen PAUD yaitu manajemen pendirian PAUD atau membuka lembaga PAUD baru dan manajemen perbaikan atau pembenahan PAUD. Improvisasi manajemen PAUD yang sudah jalan. Persyaratan minimal manajemen PAUD yaitu ada peserta didik usia dini 0 sampai 6 tahun, ada penyelenggara berbadan hukum, ada pengelola PAUD atau TPA, KB, BKB, TK, dan lain-lain. Ada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, juga tersedia sarana dan prasarana pendidikan, memiliki menu generik atau kurikulum, memiliki program kegiatan belajar bermain dan mengajar atau PKBM, dan tersedia sumber dana untuk pelaksanaan atau operasional pendidikan.
Kompetensi pendidik PAUD dalam dunia pendidikan manajemen atas tenaga kerja ini berorientasi pada pembangunan pendidikan di mana bidang garapan dan keluarannya jelas berbeda dari bidang garapan dan keluaran perusahaan dan pemerintah atau lembaga lainnya. Hal tersebut sejalan dan karakteristik aktivitas dunia pendidikan yang menjadi pembeda dengan aktivitas di bidang lainnya. Demikian halnya dengan praktik-praktik manajemen tenaga pendidik untuk pendidikan anak prasekolah. Bagaimanapun tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan praktik-praktik manajemen tenaga kerja dalam organisasi pendidikan lainnya. Pola pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga pendidik yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan tenaga pendidik biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan, dilihat dari tuntutan organisasi atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan tenaga kependidikan itu sendiri. Pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Pemberhentian tenaga pendidik merupakan proses membuat seseorang tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya. Menurut Sarjuli 2001, banyak alasan yang menyebabkan seorang tenaga pendidik berhenti dari pekerjaannya atau PHK, yaitu yang pertama, penilaian kinerja yang bersangkutan menurun meskipun sudah diberikan peringatan oleh atasan. Yang kedua, karena permintaan sendiri untuk berhenti. Ketiga, karena mencapai batas usia pensiun menurut ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat, karena adanya penyederhanaan organisasi yang menyebabkan adanya penyederhanaan tugas di satu pihak lain diperoleh kelebihan tenaga kerja. Pola manajemen sumber daya manusia di PAUD. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu disiplin yang kompleks karena menentukan keberhasilan atau kegagalan lembaga yang dikelolanya. Tidak terkecuali dengan manajemen SDM di lembaga PAUD pun telah banyak penelitian dan review. Berikut ini disajikan sebagai pendapat tentang manajemen SDM di lembaga PAUD. Yang pertama ada pola MSDM Joseph J. Caruso yang menggunakan staff recruitment, staff development, staff evaluation. Dan yang kedua ada pola MSDM Marjorie Ebek. Dalam bukunya Marjorie mengemukakan manajemen sumber daya manusia dalam judul Building Effective Teams is Fundamental to Early Childhood. Manajemen praktis yaitu membangun kelompok atau tim yang efektif adalah bangun dasar atau fondasi dalam pelaksanaan manajemen pada lembaga PAUD. Hal di atas meliputi membuat tujuan yang dapat diraih. Iya, cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.